wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 7. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai beberapa poin tentang Kerajaan Singasari. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jalka Erin Putri. Saya Febi Zayadi. Saya Arif Aldijawan. Saya Arga Kudjatullah. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu letak geografis Kerajaan Singasari. Poin pertama adalah letak geografis Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di tepi Sungai Berantas, Singosari, Malang, Jawa Timur. Letak geografis Kerajaan Singasari secara geografis, kerajaan ini berada di lembah Sungai Berantas. Wilayah kekuasaan meliputi Sunda, Bali, sebagian Kalimantan, sebagian Sumatera, dan kawasan Selat Malaka. Saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu adalah sistem pemerintahan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari menerapkan sistem pemerintahan monarki, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh raja sebagai kepala negeri tertinggi. Raja Singasari memiliki pejabat yang bertanggung jawab atas berbagai bidang seperti keamanan, keuangan, dan pelayanan publik. Politik dalam Kerajaan Singasari: 1. Mengganti pejabat pembantu, misalnya mengganti Majapahit Raganata dengan Aragani. 2. Melakukan pernikahan politik, misalnya mengangkat ada raja atau putra Jayakatwang, Raja Kediri, menjadi menantunya. 3. Berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya. Poin ketiga adalah raja-raja atau pemimpin. Raja pertama adalah Ken Arok, yaitu sebagai pendiri Kerajaan Singasari, pemerintahan dari tahun 1222 hingga 1227. Kedua ada Raja Anusapati, raja yang memerintahkan setelah Ken Arok, memerintahkan dari tahun 1227 hingga 1248. Ketiga, Wisnu Wardana, pemerintahan dari tahun 1248 hingga 1272. Kartanagara, yaitu adalah raja terakhir Kerajaan Singasari, memerintahkan dari tahun 1272 hingga 1292. Selanjutnya adalah bukti catatan dan prasasti Kerajaan Singasari. Prasasti Singasari ini ditulis pada tahun 1352 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam batu dengan aksara Jawa kuno. Prasasti ini ditemukan di Singasari, Malang. Selanjutnya ada Prasasti Wurare. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi penghormatan untuk Raja Kartanagara. Ada Prasasti Mula Malurung. Prasasti ini terbuat dari lempengan-lempengan tembaga. Prasasti ini ditemukan di Kediri. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan setiap raja-raja. Pertama yaitu Ken Arok. Kelebihannya yaitu pendiri Kerajaan Singasari setelah mengalahkan Kerajaan Kediri, ia berhasil menyatukan wilayah Tumapel dan Kediri serta memperkuat struktur pemerintahan. Kelemahannya, naik tahta melalui pembunuhan tunggal Ametung yang memicu konflik internal dan dendam keluarga yang berkelanjutan. Kedua, Anusapati. Kelebihannya, memerintahkan selama 21 tahun, menunjukkan stabilitas pemerintahan meskipun tidak banyak catatan tentang pencapaiannya. Kelemahannya yaitu naik tahta setelah membunuh Ken Arok, ayah tirinya. Pemerintahannya kurang terdokumentasi, menunjukkan kemungkinan kurangnya inovasi atau pembangunan signifikan. Ketiga, Ranggawuti. Kelebihannya membawa stabilitas dan perdamaian setelah periode konflik. Ia juga mempersiapkan putranya Kartanagara sebagai raja muda, menunjukkan perencanaan sukses yang baik. Kelemahannya menunjukkan pemerintah stabil, tidak banyak catatan tentang ekspansi atau formasi besar selama masa pemerintahannya. Yang terakhir yaitu adalah Raja Kartanagara. Kemudian raja tersebut adalah raja terakhir dan memperluas Singasari. Ia memperluas wilayah kekuasaan hingga Sumatera melalui ekspedisi Pamalayu dan memperkuat hubungan luar negeri. Kelemahannya, fokus pada eksplanasi luar menyebabkan mengabaikan pertahanan dalam negeri, dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk menyerang dan menyebabkan runtuhnya Singasari. Saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu adalah kepercayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari menganut kepercayaan Hindu-Buddha yang merupakan sinkretisme antara kedua agama tersebut. Sinkretisme ini terutama terlihat pada masa pemerintahan Raja Kartanegara pada tahun 1268 sampai 1292 atau penguasa terakhir Singasari. Penjelasan 1. Sinkretisme antara Hindu dan Buddha di Kerajaan Singasari membentuk Siwa Buddha.
Dua, Raja Kertanegara adalah seorang penganut Buddha Tantrayana yang juga memuja Siwa Bhairava. Ia ingin agar pemeluk agama Siwa dan Buddha selalu beribadah bersama. Usaha untuk menyatukan dua agama ini diwujudkan dalam pembangunan candi, salah satunya Candi Singasari. Tiga, agama Hindu-Buddha juga sangat mempengaruhi seni dan kebudayaan di Kerajaan Singasari seperti tari dan musik. 4. Banyak ritual dan upacara yang dilakukan dalam rangka mempersembahkan puja dan bakti kepada para dewa dan dewi Hindu. Baiklah, kebudayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari memiliki corak budaya Hindu-Buddha yang kental. Kehidupan budaya kerajaan ini berkembang maju ditandai dengan banyaknya peninggalan berupa candi, patung, dan prasasti. Kebudayaan asli. Yang pertama, Singasari menganut ajaran campuran antara Hindu-Buddha yang disebut Siwa Buddha. Ini tercermin dalam beberapa peninggalan arca dan candi. Yang kedua, tulisan beraksara Kawi dan berbahasa Sanskerta atau Jawa kuno digunakan untuk prasasti. Kebudayaan baru. Pertama, menganut agama sinkretik. Siwa Buddha merupakan gabungan dari Hindu aliran Siwa dan Buddha aliran Mahayana dan Tatrayana. Raja Kertanegara dianggap sebagai perwujudan bodhisattva sekaligus Siwa, menunjukkan sinkretisme ini. Yang kedua, penyatuan simbol politik dan keagamaan. Raja tidak hanya sebagai penguasa dunia, tapi juga memiliki aura spiritual. Akulturasi kebudayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari yang berdiri pada abad ke-13 di Jawa Timur menunjukkan akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan kearifan lokal Jawa. Bukti akulturasi budaya juga terlihat dari yang pertama, Candi Singosari. Candi ini menunjukkan perpaduan budaya India dengan kearifan lokal Jawa seperti pakaian dan ekspresi yang lebih lokal. Relief yang kedua, relief Candi Singosari, relief yang menggambarkan tokoh mitologi seperti Arjuna dan Batara kala diinterpretasikan dengan gaya khas Jawa. Yang ketiga, Candi Kidal. Relief di bagian kaki candi menceritakan legenda Garuda. Bukti peninggalan Kerajaan Candi Singasari. Yang pertama, Candi Singasari. Candi berbentuk bujur sangkar yang terletak di desa Candi Renggo, Kecamatan Singasari, Malang. Yang kedua, Candi Jago dibangun atas perintah Raja Kertanegara sebagai penghormatan kepada ayahnya Srijaya Wisnuwardana. Yang ketiga, Candi Kidal dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa Anusapati, rajanya yang kedua. Yang keempat, Candi Katang Lumbang dibangun untuk peristirahatan terakhir Raja Tohjaya. Yang kelima, Candi Kangenan, peristirahatan terakhir untuk Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Sistem perekonomian dan pelayaran Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari memiliki sistem perekonomian yang maju dan bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan ini juga memiliki pelayaran yang berkembang pesat. Pertama, pertanian. 1. Letaknya di lembah Sungai Berantas membuat tanahnya sangat subur. Yang kedua, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Yang kedua, perdagangan. Yang pertama, Sungai Berantas menjadi jalur perdagangan antar daerah dan wilayah di Nusantara. Yang kedua, sektor perdagangan dan pelayaran berkembang pesat. Dan yang terakhir, komoditas yang diperdagangkan berupa beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pendidikan pada Kerajaan Singasari pada abad ke-13 Masehi tidak seperti sistem pendidikan formal saat ini. Pendidikan pada masa itu bersifat tradisional dan elit, terbatas pada lingkungan istana, kaum bangsawan, dan para pendeta. Berikut adalah beberapa ciri utama pendidikan pada masa Kerajaan Singasari. 1. Pendidikan keagamaan. Pendidikan yang berpusat pada ajaran agama Hindu-Buddha. Pada Brahmana dan pendeta menjadi pengajar utama dan pendidikan dilakukan di tempat-tempat suci seperti kuli atau asmara. Pendidikan 2. Pendidikan di kalangan istana adalah raja yang bangsawan mendapat pendidikan khusus termasuk pelatih dan sastra, strategi perang, kepemimpinan, dan filsafat. Mereka juga belajar macam dan menulis aksara Jawa kuno atau Kawi. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia sangat luas mendalam, terlihat
dalam berbagai aspek kehidupan melalui seni, agama, hingga sistem pemerintah. Peninggalan-peninggalan seperti candi, prasasti, dan arca menjadi bukti nyata dan pengaruh kedua agama ini. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia: seni bangunan, arsitektur. Pembangunan candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan merupakan contoh nyata pengaruh Hindu-Hindu dalam seni bangunan. Candi-candi ini tidak dapat hanya tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan simbol kekuasaan. Seni rupa dan relief. Pengaruh Hindu-Buddha juga terdapat dalam seni rupa, khusus relief yang mengisi candi-candi. Relief ini sering menggambarkan cerita dari kitab suci Hindu dan Buddha. Sistem kepercayaan. Masuknya agama Hindu dan Buddha membawa perubahan dalam sistem kepercayaan masyarakat dan sistem kepercayaan lokal menuju sistem kepercayaan baru. Sistem pemerintah. Pengaruh Hindu-Buddha juga terlihat dalam sistem pemerintahan dengan munculnya sistem kerajaan yang dipimpin oleh seseorang raja. Konsep raja sebagai dewa atau dewa raja juga menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.